Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Surya Hapsari dengan NPM 2317051107 dari kelas D. Di sini saya akan membuat video bagaimana proses belajar saya memahami mata kuliah teori bahasa automata. Nah, untuk video pembelajaran ini, saya menggunakan waktu yang lebih lama dari video ini dalam proses belajar saya. Karena video ini bersifat recap, jadi aslinya saya membutuhkan lebih banyak waktu untuk proses belajarnya. Nah, di sini saya juga akan mengenalkan konsep bagaimana saya belajar dengan learning piramid seperti ini. Mari kita mulai. Nah, di sini saya menggunakan mengenai learning pyramid atau biasa disebut learning form juga, yang itu average student retention rate. Jadi dari dosen saat lecture mengajarkan itu dielaborasi setelahnya oleh saya dalam proses pembelajaran dimulai dari pemahaman saya dengan membaca itu sebesar 10%, lalu menonton YouTube sebesar 20%, melihat demonstrasi itu 30%, diskusi. Untuk diskusi ini saya menggunakan AI Buddy sebagai teman dan juga teman-teman saya di perkuliahan. Namun karena saat diskusi dengan teman tidak direkam, jadi saya mencatat uh, hasil diskusinya di notebook seperti ini. Nah, saya juga mencatat beberapa hal saat saya membaca atau saat saya mendengarkan dari YouTube dan juga bagaimana experience orang mengenai demonstrasi dari materi yang dijelaskan. Dan practice doing ini melakukan sendiri, misalnya menjawab soal, dan juga teach others, yaitu yang akhirnya membuat video pembelajaran dalam bentuk video seperti ini. Tapi inti dari video ini sebenarnya adalah bagaimana proses belajar saya dari mulai dosen menjelaskan, lalu selanjutnya saya elaborasi dengan reading, hingga akhirnya bisa teaching ke orang-orang. Seperti itu. Oke, mari kita simak bagaimana ini, yaitu mengenai teori komputasi bahasa dan otomatika. Saya sudah menempuh jam perkuliahan untuk tugas satu ini di hari Jumat pada pukul 12, pada pukul 7.30 pagi. Teori komputasi bahasa dan otomata sebagai pengantar pertemuan pertama. Untuk sumbernya untuk sumbernya di sini, perkuliahan ini diampu oleh dosen Pak Febi Eka Febriansyah, MP. Ilmu komputer. Nah, di sini komponennya ada model dan gagasan. Teknik rekayasa sistem komputasi HW dan SW. Disiplin ilmunya ilmu matematika, logika, teknik elektro yaitu switching circuit, bahasa, tata bahasa, dan biologinya yaitu jaringan syaraf. Teori otomata, cabang ilmu matematika yang mempelajari mesin abstrak yang disebut otomata yang digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal, memodelkan mesin yang dapat menerima bahasa. Teori otomata dalam bidang komputasi digunakan untuk pengenalan pola merancang bahasa pemrograman, pemrosesan bahasa alami, dan kecerdasan buatan. Otomata, combinational logic, lalu finite state machine, pushdown automaton, dan Turing machine. Ini semua adalah mesin otomata. Otomata terdiri dari sejumlah state, keadaan atau kedudukan, dan transisi antara state tersebut. Ini final state. Ini transisi awal state, start. Bahasa formal, sekumpulan untai string atau urutan simbol dari alfabet yang diterima atau dihasilkan oleh mesin otomata. Contohnya, L1 itu ada 0100011011000001 dan seterusnya. Lalu L2 ada serangkaian untai
string yaitu AAA, BBB, AAA, BBB, dan seterusnya. Untuk L3 dan L4. Di L4 ini ada 001122, 000 111 222. Nah, bahasa formal. Untai string adalah rangkaian dari simbol. Simbol untai kosong yang diambil dari suatu alfabet tertentu. Misal kita memiliki alfabet 01, maka contoh untai yang dapat dibuat adalah 0101, 0110, 101. Untuk alfabet adalah sekumpulan simbol. Misalnya 01 plus minus multiply plus A, B, hingga Z, dan lain-lain. Simbol adalah elemen dasar yang membentuk untai. Misal kita memiliki alfabet 01, maka 0 dan 1 adalah simbol dari alfabet tersebut. Di sini bahasa formal dalam hierarki Chomsky yaitu pertama ada reguler yang paling dalam, lalu konteks free, konteks sensitif, dan recursively enumerable. Untuk Chomsky hierarki ini mari kita cari tahu Chomsky hierarki. Nah, Chomsky hierarchy is a system for classifying formal grammars and language in common science and linguistics. Jadi Chomsky hierarchy ini bahasanya seperti grammar kalau kita lagi berucap dengan tata bahasa. It consists of four levels. Ada 4 level ya. Empat levelnya yaitu ini, which describe increasingly complex types of language that can be generated by formal grammar. Nanti akan bisa di-generate atau diartikan kembali untuk ke grammar formal. Nah, selanjutnya kita ada bahasa formal. Dari Chomsky hierarchy, tata bahasa type 0 itu adalah recursively enumerable. Nah, otomatanya yaitu Turing Machine. Dengan aturan produksinya alpha, beta, seperti ini, dan ini contohnya. Type 1, bahasanya adalah konteks sensitif. Otomatanya adalah linear bounded automata. Untuk type 2, konteks free, pushdown automata. Dan untuk yang type ketiga yaitu regular finite state automata. Keterangan A sama dengan simbol terminal, A sama dengan simbol variabel, dan juga alfa, beta, untai dari simbol terminal atau variabel. Alfa dan beta boleh kosong, tidak boleh kosong. Dan di sini terdapat buku referensi itu Introduction to Automata Theory Language and Computation by Volkov. Lalu ini pentingnya. Nah, seperti ini. Karena sumber bukunya bahasa Inggris dan lebih mudah memahami dalam bahasa ibu sendiri, jadi kita akan menggunakan referensi buku bahasa Indonesia. Itu dari penulis Tirar Udirar Tatmo Yogyakarta yang diterbitkan oleh penerbit Geraha Ilmu tahun 2005. 2005. Lahir. Oke. Ini cerita formal properties of grammar by Noam Chomsky. Information you can show. I think it's grammar. Oke, di sini ada banyak studi kasus, yaitu ada tukar teks susu hingga konversi desimal ke biner. Jumlahnya 16. Wow. Wow. Perangkat bantunya ada FSM Designer, made by Ivan Victor FSM, dan Ivan Zizek Info Noam Web FSM Simulator. Ini dua yang paling banyak digunakan nantinya. Famous British Simulation. New Insight.
skripsi. Sepertinya masih jauh kan semester 3. Oke, baik. Untuk selanjutnya, mungkin biar lebih jelas, tadi saya sudah membaca mengenai pengantar dari PowerPoint di perkuliahan. Nah, selanjutnya, sebelumnya saya akan mengenalkan bagaimana learning plan ini dimaksudkan. Karena kan tadi reading. Reading itu biasanya rate dari pemahamannya itu 10%. Kita akan menonton video terlebih dahulu mengenai learning fun agar semakin jelas. Oke, baik. Jadi, karena kita sudah karena kita sudah eh, jadi karena kita sudah mengetahui mengenai learning on ini dari learning pyramid itu, kita kan sudah apa, terus sudah melakukan perkuliahan. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan yang namanya elaborasi reading tadi. Nah, karena reading di sini kurang banyak, itu kita akan reading lagi.
Sumber yang saya ambil biasanya saya searching ini, saya searching untuk judulnya, karena judul dari tugas satu adalah teori komputasi bahasa dan otomata. Saya menggunakan buku ajar dan juga dari Universitas Undangan Makro. Misalnya kita membuka materi dari teori otomata dan bahasa dari artikelnya Universitas Medan Area. Di sini saya akan membacanya sebentar lalu memberikan kesimpulan, memberikan waktu untuk membaca. Oke, untuk selanjutnya kita cari. Nah, di sini ada buku ajar mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata dari Universitas Ahmad Yani. Ini kita coba buka. Pengantar teori bahasa dan otomata. Tujuan instruksionalnya, benar-benar mahasiswa memahami konsep utama dari teori bahasa dan otomata. Sayang, kalau mahasiswa memahami baca dan tulis serta penerapan. Bagaimana dengan definisi bahasa dan otomata? Tentunya ada beberapa definisi bahasa, yaitu rangkaian simbol yang mempunyai makna, pengekspresian gagasan, fakta konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya. Bahasa formal itu adalah kumpulan kalimat. Semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa yang itu grammar yang sama. Lalu bahasa formal, karena grammar diciptakan mendahului pembangkitan setiap kalimatnya, bahasa manusia bersifat sebaliknya. Grammar diciptakan untuk meresmikan kata-kata yang hidup di masyarakat. Automata memiliki beberapa definisi, antara lain mesin abstrak, itu bukan mesin fisik. Lalu model matematika, sistem yang menerima input dan menghasilkan output serta terdiri dari sejumlah berhingga state. Mesin abstrak yang dapat mengenali, recognize, menerima, accept, atau membangkitkan generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Dari bahasa dan otomata, ini bahasa sebagai input oleh suatu mesin otomata. Selanjutnya, mesin otomata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Nah, contoh terapan dari teori otomata yaitu push, off, dan on push. Nah, ini adalah model switch. Ya.
mode switch on off seperti saat kita menghidupkan saklar seperti itu. Finite automata dimulai dari start state hingga ke final state dan juga terdapat transisi. Start state merupakan string kosong dan setiap state memiliki transisi pada huruf selanjutnya. State yang diberi nama then ini adalah dimasuki ketika input mengeja kata then. State then dinyatakan sebagai accepting state. Otomata mesin pembuat minuman kopi otomatis. Nah, seperti ini. Mulai dari nol ini kembali ke start state, pilih minuman kopi B, pilih minuman susu C, pilih sebentar, yogurt. Nah, ada tambah kopi, susu, tambah susu coklat. Teramesia. Seperti ini. Penerapan otomatanya itu dengan urutan staging seperti ini. Hingga akhirnya menjadi mesin seperti ini. Nah, ini adalah logika di baliknya, alurnya. Penelitian terkaitnya yaitu penerapan konsep finite state automata FSA pada mesin pembuat minuman kopi otomatis. Wow, dari Lampung. Bentar, saya ingin men-screenshot. Oke. Wow, Universitas Lampung, jurusan ilmu komputer administrasi, jurusan matematika. Bapak Didik Kurniawan, ilmu itu dan yang lain. Wow, wow. Mesin karaoke, penerapan deterministik finite automata pada mesin karaoke juga. Teori pendukungnya yaitu dari himpunan, lalu dari fungsi, relasi, ekuivalensi pada kelas, graf, lintasan, path, cycle, lintasan Euler, Hamiltonian cycle, seperti itu. Nah, oke. Dari sini kita sudah membaca sumber-sumber referensi lain, lalu kita akan, oh iya, untuk yang ini kita belum mencapai kesimpulan. Nah, untuk yang artikel ini tuh sebenarnya poin utamanya itu ada dua, yaitu membahas mengenai definisi dan tujuan. Nah, definisinya tentunya teori otomata itu mempelajari mesin abstrak, model matematika, dan juga masalah komputasi yang dapat diselesaikan oleh mesin tersebut. Sehingga tujuannya untuk membantu manusia berpikir sistematis tentang cara kerja mesin tanpa memahami detail perangkat fisik. Jadi ini sangat cocok untuk membuat pendahuluan mengenai brainstorming ataupun cocok untuk hal-hal yang tujuannya adalah membantu manusia sebelum membuatnya, rancangannya. Ini rancangannya. Oke, untuk yang selanjutnya ada teori dari komputasi. Teori komputasi di sini itu maksudnya adalah mengkaji bagaimana masalah dapat diselesaikan menggunakan algoritma pada sebuah model. Lalu proses sistematis dengan langkah-langkah yang tentunya harus sistematis dan jelas. Seperti itu. Lalu selanjutnya, kita flashback dulu semuanya. Kita akan menonton video YouTube karena dari video YouTube ini kita akan mendapatkan insight berupa 20% dari pemahaman kita untuk melihat audio visualnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan cari. Ah, di sini sudah ada contoh video-video terbaik dari tahun-tahun sebelumnya, maka kita akan tonton videonya karena sudah pilihan terbaik.
Ada 5 video, tapi karena videonya ini kosong. Mana ada video ini? Videonya ini. Ya, ini. Nah, ini kita punya komponen contoh eh, penilaian tugas video. Di sini penilaiannya cukup panjang, yaitu ada PI, PA, PP, Q. Nah, mungkin ini maksudnya presentation idea, presentation, lupa. Oke, kita coba tanya ke Putri bagaimana. Nah, terkait penilaian, aspek penilaian. D itu durasi. Aspek penilaian dengan singkatan itu biasanya digunakan dalam konteks evaluasi, baik untuk tugas proyek atau performa. DU, tapi kan ini presentasi gitu enggak? Ini apa ya? Karir. Oke. Wah, dia berpikir cukup lama. Karena biasanya untuk yang desain sistem itu, kalau nggak salah dari RPL aku belajar bahwa sistem yang lebih dari 3 detik loading itu bakal bikin user mengalami bad experience. Jadi eh, experience-nya buruk. Nah, ya, aspek penilaian yang disebutkan dengan singkatan itu kemungkinan besar adalah indikator atau kriteria yang digunakan untuk menilai video pembelajaran presentasi. Namun, singkatan tersebut biasanya spesifik pada format penilaian tertentu. Interaction, estetik, video quality, sepertinya ada yang lebih make sense daripada penjelasan ini. Coba kita kembali ke ChatGPT yang tahap belajar efektif ini. Oke, yang di sini itu duration, terus PI itu presentation idea, kualitas dan kreativitas ide presentasi dalam video, presentation akurasi, ketepatan informasi, presentation voice, kejelasan suara, question akurasi, ketepatan jawaban, question value, kualitas atau nilai dari pertanyaan yang diberikan, dan uniqueness. Keunikan. Oke, kalau di sini DU itu delivery understanding, PI presentation interaction, aesthetics, video quality, question akurasi, question value, dan uniqueness. Eh, cukup cukup sama, namun agak berbeda ya. Padahal ini satu tools yang sama, satu AI yang sama, Gojek itu. Menarik, menarik. Oke, jadi mungkin ini untuk penilaian ini akan saya jadikan sebagai evaluasi di setiap akhir video ini. Nah, mari kita tonton bersama.
Di sini saya akan sambil mencatat video.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih untuk Dr. Hana untuk pengantar dari komputasi. Nah, selanjutnya, karena kita sudah menonton video, kita akan berlanjut ke demonstrasi 30 misalnya. Di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint dari sumber terkait. Kita mulai saja. Nah, selanjutnya setelah kita menonton video itu, kita akan mendemonstrasikannya. Di sini rate dari pemahaman kita akan meningkat menjadi 30%. Nih, jadi untuk Introducing to Theory of Computation, pengenalan teori komputasi. Pada teori ilmu komputer dan matematika, teori komputasi adalah cabang yang berhubungan dengan eh, dengan bagaimana masalah dapat dipecahkan pada sebuah model komputasi secara efisien menggunakan algoritma. Bidang ini terbagi menjadi 3 fokus besar, yaitu bahasa dan teori otomata, teori rekursi, dan juga teori kompleksitas komputasi. Teori komputasi dapat dianggap sebagai model penciptaan dari seluruh cabang dalam bidang ilmu komputer, maka dari itu logika dan matematika digunakan dalam teori komputasi. Pada abad ini, teori komputasi menjadi disiplin akademik mandiri dan telah terpisah dari matematika. Beberapa pencetus dalam bidang teori komputasi adalah Alonzo Church, Kurt Gödel, Alan Turing, Stephen Klein, John von Neumann, dan Claude Shannon.
Teori komputasi ada tiga, yaitu teori otomata, teori komputabilitas, dan teori kompleksitas. Teori otomata teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan, yaitu dengan otomata, grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima, accept, untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Ya, teori komputabilitas, teori kompatibilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dengan kata lain, teori komputabilitas mengklasifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan solvable atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan unsolvable. Teori kompleksitas terakhir ini adalah computational complexity theory. Teori kompleksitas bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Selanjutnya, finite model komputasi. Pertama ada finite state automata, pushdown automata, dan juga mesin Turing. Finite state machine dapat berupa suatu mesin yang tidak memiliki output. Finite state machine yang tidak mengeluarkan output dikenal sebagai finite state automata. Jenis finite state automata yang pertama ada deterministic finite automata dan juga non-deterministic finite automata. Lalu pushdown automata, PDA, adalah mesin otomata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik last in first out, LIFO. Ini seperti stack, itu yang terakhir masuk, yang duluan keluar. Untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memory stack karena sifatnya yaitu teknik last in first out. Di sini terdapat finite control, input state, stack, P-nya sebagai state, dan juga top-nya itu sisi atasnya apa dari stack tersebut. Terakhir ada mesin Turing, TM. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing. Sebenarnya ini ada sumber filmnya, difilmkan yang diperankan oleh aktor Benedict Cumberbatch sebagai Alan Turing. Di situ film biografi mengenai bagaimana proses perjalanan Alan Turing dalam memecah kode yang terjadi dalam peperangan. Berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Turing Machine. Selanjutnya ada software engineering. Fokus pada pengembangan, analisis desain, implementasi, dan juga testing. Pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak secara sistematis dan terukur. Information System fokus pada pengintegrasian solusi teknologi informasi dan proses bisnis untuk mempertemukan kebutuhan informasi bisnis suatu enterprise. Ini lanjutan dari bagaimana pengantar teori bahasa otomata. Merambah ke berbagai hal. Untuk bidang komputer engineering ini fokus pada desain konstruksi komputer atau sistem berbasis komputer. Selanjutnya, information technology fokus pada penggunaan teknologi komputer untuk mempertemukan teknologi komputer untuk kebutuhan bisnis, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan organisasi lain. Regular languages, bahasa biasa. Dalam teori ilmu komputer dan teori bahasa formal, bahasa biasa, bahasa reguler adalah bahasa rasional, bahasa formal yang dapat diekspresikan menggunakan ekspresi reguler. Dalam arti sempit, pengertian terakhir digunakan dalam komputer teoritis science sebagai lawan dari banyak mesin ekspresi reguler yang disediakan oleh bahasa pemrograman modern. Dan ditambah dengan fitur yang memungkinkan pengenalan bahasa yang tidak dapat diekspresikan oleh ekspresi reguler klasik. Dalam hierarki Chomsky, bahasa reguler ini didefinisikan sebagai bahasa yang dihasilkan oleh tata bahasa tipe 3, tata bahasa reguler. Nah, operations on regular language, operasi bahasa reguler. Ada union, concatenation, dan juga start. Di sini misalnya ada A gabungan B, yaitu A atau B elemen dari himpunannya, misalnya A itu AB, B itu CD, maka A gabungan B adalah ABCD.
Lalu ada concatenation, di sini gabungan A, B, A dan D. Berarti A itu adalah AB, B itu adalah CD, maka A dan B satu-satu. Itu A, AC seperti perkalian silang. A, B, lalu B, C, B, D. Seperti itu. Dan star, A star adalah X1, X2, X3 hingga XK. K itu lebih dari sama dengan 0. A itu misal ABC, maka A star itu adalah elemen ABC, ABC, CAB, ABAB, CC, ABABAB, CCC. Oke, untuk selanjutnya agar lebih memahami lagi sepertinya saya akan menonton film, maksudnya menonton video dari hmm, Kak, Kak Anggita.
Terima kasih Kak Andi Tamara. Di sini karena tadi kan kita sudah menonton dua video kan. Sebetulnya saya sudah mencatat beberapa hal di buku notes ini. Hmm, Di buku notes, ya di buku notes ini mencatat beberapa hal dan untuk penjelasannya sepertinya sama aja untuk sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tahap diskusi. Itu dengan tingkat kemenangan yang lebih banyak, 60%. Dan untuk demonstrasi tadi, karena kita juga sudah praktis, kan sudah mempraktekkan bagaimana teori ini bagi pengantar itu berlangsung. Jadi untuk praktis dan demonstrasi ini, nah, untuk diskusi mari kita mulai. ChatGPT ini AI asistensi, jadi dia bisa sebagai buddy atau teman kita. Seperti itu. Kalau kita mau berdiskusi, hai buddy, berdiskusi. Gitu, kalau ini. Seperti kalau buat hai Ariza, emang ini genre ini memori sendiri dari begitu ini. Senang banget bisa diskusi soal teori komputasi bahasa dan internet. Ini salah satu topik yang seru, apalagi kalau kita kaitkan dengan berbagai aplikasi ini seperti pengenalan pola, compiler, dan bahkan AI seperti ChatGPT.
Mengapa otomata penting di dunia komputasi? Tentunya saja mulai dari finite automata membantu kita memahami cara mesin membaca input sederhana seperti kata sandi atau URL. Lalu push down automata (PDA) relevan banget untuk menganalisis bahasa pemrograman karena ini dasarnya parser dalam compiler. Turing machines ini bapaknya semuanya. Konsep komputer modern berasal dari Turing machine ini. Tapi Turing nggak hanya berhenti di situ. Bahasa formal seperti regular dan context-free language. Ada sebuah string valid dalam domain tertentu, regex, regular expressions, yang digunakan untuk pencarian string di database, lalu bahasa bebas konteks digunakan untuk membantu membuat aturan dalam pemrograman, seperti bagaimana loop atau kondisi if else loop. Hmm, apakah menurutmu Turing Machine semakin relevan di zaman AI dan computing sekarang? Menurut aku karena fondasinya itu berasal dari Turing Machines, maka kita tidak bisa menghilangkan fondasinya. Seperti halnya rumah, kalau kita menghilangkan fondasinya, tentu rumahnya itu akan rubuh. Jadi Turing Machines ini akan sangat relevan untuk zaman-zaman selanjutnya, karena memang fondasinya adalah Turing Machine dari modern komputer. Bisa nggak menurut kamu automata diterapkan untuk memecahkan masalah di bidang cybersecurity? Karena kamu suka ini juga. Iya, karena aku punya minat di cybersecurity, menurut aku ini bisa. Karena automata ini kan, misalnya kita akan melaju ke finish state automata. Di situ kan ada sistematis kan. Jadi kita bisa lihat nih alur sistematis di belakang bekerja gitu. Ataupun kita mau bikin suatu rancangan ke depannya. Itu bisa nih. Menurut aku sih bisa ya, karena kan kita bisa merancang dulu, kita juga bisa simulasi dulu bagaimana bekerja di bidang cyber security ini. Apakah bahasa yang menurutmu paling sulit difungsikan dengan otomata dan regular context atau free? Nah, untuk ini aku mau nanya balik nih. Ini jika membandingkan bahasa regular dan konteks free, bahasa konteks free itu lebih sulit didefinisikan. Alasannya karena kompleksitas yang struktural. Sehingga bisa didefinisikan dengan FA yang hanya membutuhkan state dan transisi. Bahasa bebas konteks di sisi lain memerlukan PDA, pushdown automata, karena membutuhkan stack untuk melacak informasi tambahan. Lalu, untuk perbandingannya bahasa reguler seperti ini, lalu bahasa konteks free ini seperti ini. Oke, jadi kesimpulannya, bahasa konteks free lebih sulit didefinisikan karena memerlukan kemampuan lebih dari otomata sederhana. Namun, jika melangkah lebih jauh ke bahasa konteks sensitif, kompleksitasnya meningkat drastis karena bahkan PDA pun tidak cukup. Jadi, oke. Nah, itu untuk diskusi singkatnya karena saya juga sudah diskusi dengan teman-teman saya terkait teori bahasa ini dan berjalan lancar karena baru awal kan. Jadi kita pengantarnya adalah teorinya dan dicatat juga di sini. Untuk kesimpulan dari diskusi dengan teman-teman saya itu sudah disampaikan di definisi pertama. Oke, nah untuk selanjutnya yaitu teaching. Kita masuk ke tahap teaching, teach others. Dengan adanya video pembelajaran ini, hmm, maka learning pyramid untuk 90% rate itu mungkin dapat tercapai. Namun kan tiap individu berbeda-beda. Jadi ini metode belajar yang saya terapkan. Untuk selanjutnya kita akan kembali ke Zoom. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf juga karena waktu belajar saya cukup panjang dan juga lebih kompleks, lebih membutuhkan waktu yang lebih lama daripada teman-teman saya. Karena tiap individu berbeda-beda startnya ataupun proses menangkapnya seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Saya sangat terbuka dengan saran dan kritik yang teman-teman dapat bagikan di kolom komentar. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak.